Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran kacang panjang. Tahapan budidaya tanaman sayuran ini juga sangat penting ya guys. Untuk mendapatkan hasil produksi tanaman sayuran yang maksimal, ini perlu dipelajari. Sebelum memasuki materi, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu kita perlu perencanaan terlebih dahulu. Yang dimaksud, kita harus mengetahui tanaman apa saja yang ingin kita tanam. Jangan sampai nanti tidak sesuai ya dengan tanaman yang akan kita tanam. Nah, setelah mengetahui tanaman yang kita tanam, kita akan sudah bisa memasuki mengenai tahapan budidaya. Nah, yang pertama itu kita mengenai pembibitannya. Pembibitan ini bisa disampaikan, bisa tidak ya. Itu bibit kan ada dua ya, ada bibit, ada juga benih. Nah, biasanya kalau benih itu langsung ditanam, benih juga bisa disampaikan dulu sehingga menghasilkan bibit. Nah, contoh benih yang bisa langsung ditanam, ada jagung kan langsung bisa ditanam di lahan ya. Nah, contoh yang harus disampaikan ada cabai ya, harus disampaikan dulu di suatu tempat sehingga tumbuh menghasilkan bibit. Kalau jagung kan bisa langsung ditanam ya di lahan. Pembibitan juga tergantung tadi yang perlu disampaikan. Ada contohnya tomat, ada cabai, ada terong, dan masih banyak lagi. Nah, tanaman yang perlu disampaikan, contohnya saya katakan tadi, jagung, ada singkong. Itu semuanya tanaman yang tidak perlu dibibit. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pembibitannya, kita ke tahap yang kedua, itu mengenai pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini juga penting untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanam bibit. Nah, biasanya untuk pengolahan lahan itu bisa dicangkul menggunakan cangkul atau garpu agar menjadi gembur. Kemudian dicampurkan dengan pupuk kandang agar semakin subur. Ya, biasanya juga bedengan itu sudah disiapkan belubang untuk tempat nanti menanam tanaman seperti itu ya. Untuk pengolahan tanah, setelah tadi kita mengolah tanah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu penanaman. Penanaman tadi kan ada yang perlu terlebih dahulu sampaikan. Contohnya kalau kita ingin menanam cabai berarti kita semaikan terlebih dahulu. Jika kita ingin menanam singkong berarti kita langsung tanam ya, tidak perlu disemaikan. Oke, bisa dipahami. Nah, setelah kita tahu tadi jenis tanaman yang kita tanam, apakah perlu disemaikan atau tidak. Jika tidak perlu berarti kita langsung menanam ke lubang tadi yang disiapkan. Kemudian cara menanamnya juga tergantung ya. Yang perlu kita
timbuni ya dengan tanah-tanah pada saat kita menanamnya. Jangan hanya disimpan saja atau perlu ditimbuni agar tanaman itu bisa tumbuh dan juga kuat prakaranya. Kalau biasanya tidak ditimbuni tanah, biasanya itu tanamannya lemah ya, bisa goyang atau bisa langsung tumbang ya. Untuk penanaman yang perlu dipertimbangkan, jarak tanaman yang terlalu berdekatan, karena biasanya hasil panen, dan juga jangan terlalu berjauhan karena itu juga ya. Pertimbangkan jarak tanaman, jangan terlalu berdekatan karena biasanya mempengaruhi hasil panen, dan juga jangan terlalu berjauhan karena itu juga kurang efisien. Jangan sampai lahan kita luas namun hasilnya sedikit karena cara menanam kita tidak bagus. Nah, setelah kita menanam tanaman yang tadinya kita ingin kita budidaya, sudah kita tanam ya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada penyiraman. Biasanya dilakukan segera setelah tanaman ini perlu, apalagi kalau bukan musim hujan harus disiram ya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiraman yaitu tanaman itu tidak terlalu banyak air, dan biasanya hanya dipercikan air siraman saja ya, agar tidak mengubah posisi akar tanaman. Ini juga harus diperhatikan musim ya. Jika memasuki musim hujan, tanaman itu tidak perlu disiram. Namun, jika musim kemarau, itu biasanya disiram. Atau biasanya disiram setiap hari. Tergantung kondisinya ya. Jangan terlalu banyak. Kemudian selanjutnya, ke penjarangan. Nah, kepenjarangan itu dilakukan untuk tanaman yang langsung disebar. Tujuan penjarangan itu agar tanaman itu tidak berdekatan atau bergerombol sehingga terjadi berebutan unsur hara. Atau misal kita menyebar saja langsung kan, misal bayam tebar sejak langsung ya. Nah, jika ada terlalu bergerombol atau terlalu banyak, kita cabut-cabut saja ya. Jangan terlalu banyak karena itu juga mempengaruhi hasil panennya nanti. Kemudian kita lanjut ke penyulaman. Penyulaman ini dimaksudkan untuk mengganti bibit yang mati atau tidak tumbuh ataupun tumbuhnya tidak normal ya. Kita ganti dengan tanaman yang bagus agar hasil panennya bisa semakin maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan itu dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman agar rumput-rumput itu tidak mengganggu tanamannya. Kemudian pembumbuhan dimaksudkan untuk menimbuni pangkal tanaman dengan menggunakan tanah yang gembur, atau bisa juga ditimbuni tanaman itu ditimbuni menggunakan pupuk kandang. Kemudian selanjutnya pemupukan. Ini juga sangat penting. Pemupukan itu bisa dilakukan sekali maupun berulang kali, tergantung dari umur tanaman. Kemudian selanjutnya
yaitu pengendalian organisme pengganggu. Itu dimaksudkan untuk menghindari tanaman agar tidak terjadi karena penyakit ataupun dimakan oleh hama-hama seperti belalang. Ini juga akan mempengaruhi hasil panennya ya. Kemudian selanjutnya pemasangan ajir. Pemasangan ajir itu juga tergantung. Kalau butuh ajir itu dipasangin. Contohnya kita menanam kacang panjang, kan perlu ajir ya. Ini yang dimaksud ajir itu yang bambu-bambunya. Kalau tidak dipasangi ajir, hasilnya kurang maksimal. Oke, bisa dipahami. Ada 8 tahapan untuk pemeliharaan tanaman. Juga tergantung dari tanamannya yang akan kita tanam. Tapi kami di sini membudidayakan tanaman kacang panjang. Kemudian selanjutnya setelah kita rawat tanamannya, nah tentunya kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemanenan. Pemanenan itu juga tergantung pemanenan yang berarti kita sudah bisa memperoleh hasil dari tanaman kita. Kalau kita sudah bisa panen waktu panen itu tergantung dari jenis tanamannya. Tentunya yang perlu diperhatikan itu umur tanamannya. Jangan sampai kita terlalu cepat panennya atau terlalu lambat, karena itu juga akan mempengaruhi kualitas tanaman sayuran kita. Nah, setelah kita panen, kita masuk lagi ke tahap terakhir, yaitu pasca panen. Pasca panen ini dimaksud agar kualitas produk atau hasil panen tadi tetap terjaga, tetap bagus. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada pasca panen yaitu pengumpulan hasil panen. Panen tadi, kalau misal cabai, kita mengumpulkan dulu dalam satu tempat. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita lakukan penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dari umur tanaman. Yang besar sama besarnya, yang kecil sama dikelompokkan. Setelah itu penyimpanan. Penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar arah tertentu. Jangan disimpan di tempat yang lembab sampai nanti itu akan membuat hasil panen kita akan cepat busuknya. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi ini cukup sekian mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran kacang panjang. Nah, yang paling penting dalam tahapan budidaya tanaman sayuran yang terutama itu mengenai perencanaan kita rencanakan terlebih dahulu tanaman apa akan kita tanam. Nah, sekian dan terima kasih. Salam dari SMA Negeri 1 Si Gunung Pak Barat.